Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alam. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Perjanjian Seorang Janda Cantik dengan Iblis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ada sebuah keluarga kecil yang hidup di perdesaan. Mas Suratno bersama istrinya Kanisa dan seorang putrinya yang cantik Wartiem yang sudah menginjak usia 17 tahun. Kecantikan wajah Wartiem sudah membuat banyak pemuda di kampungnya yang berusaha untuk mendekatinya. Bahkan pemuda dari kampung lain pun sempat mendengar kalau di kampung Ranggajati ada gadis yang kecantikannya di atas rata-rata gadis kampungnya. Wartiem pun menjadi bahan obrolan sehari-hari bagi para pemuda. Kok bisa ya Pak Suratno punya anak secantik itu? Padahal kalau kita lihat Pak Suratno dan Ibu Kanisa gak bagus-bagus amat, malah terkesan kampungan. Tapi anaknya, kata Wahyu yang tiba-tiba keingat sama Wartiem. Mungkin ide yang akan membuat derajat pasangan keluarga itu naik. Bukankah biasanya kalau gadis cantik itu akan menjadi incaran bagi orang-orang kelas atas ya? Anak pejabat atau anak saudagar misalnya? Balas Yudi menanggapi. Tapi kelihatannya Wartiem itu ramah sama siapa saja. Dia nggak pilih-pilih dalam bergaul, nggak sombong gitu. Nah, itu berarti ada harapan buat kamu. Kalau kamu ada hati, jangan minder sebelum mencoba. Minder sih enggak, cuma deg-degan aja kalau dekat sama Wartiem. Boro-boro berani ngomong ini itu, menyapa aja kayaknya lidahku keluh. Nah, kalau begitu pakai kemat aja. Kemat? Tapi sama siapa aku harus belajar ilmu pelet itu? Tenang, kalau soal itu aku juga punya. Tapi kalau masalah benar atau tidaknya itu aku belum pernah mencobanya. Yang benar kamu punya. Apa nama pelet itu? Namanya pelet putar giling. Jika orang yang terkena ilmu ini, baik cowok atau cewek, maka ia akan selalu memikirkan orang itu saja dan tidak akan berpaling pada yang lain. Bahkan jika kita sudah menguasainya, kita bisa membuat orang yang kita tuju akan menjadi gila. Ilmu lebih dahsyat dari ilmu pelet manapun. Kamu beneran punya ajian itu, Yud? Tanya Wahyu kian penasaran. Aku serius, kamu boleh main ke rumahku. Nanti aku kasih lihat bacaan atau wiridan itu dan mungkin bapakku akan membantu menjelaskannya juga. Oke, besok aku ke rumah kamu. Sementara itu, Wartiem sekarang hatinya tengah berbunga-bunga. Sebab Sutejo sang pujaannya baru saja kembali dari perantauannya. Sutejo merasa bersyukur mempunyai kekasih wanita yang kecantikannya di atas rata-rata dan menjadi rebutan para kaum Adam, namun tetap setia menanti kedatangan dirinya. Aku kira kamu sudah lupa sama aku, War, kata Sutejo berseloroh. Lupa bagaimana maksud kamu, Mas? Balas Wartiem tidak mengerti. Kamu ini kan cantik dan jadi rebutan pemuda desa ini. Aku kira kamu sudah berpaling dari aku. Oh alah Mas, kalau soal cantik itu kan relatif. Bisa saja tiba-tiba aku bisulan di wajah dan seketika jadi jelek. Apa mereka masih mau memperebutkan aku? Tentu enggak kan? Aku nyaman sama kamu, Mas. Dan kalau bisa cepat-cepat kita menikah, agar aku tidak lagi jadi rebutan dan juga tidak membuat kamu selalu berburuk sangka. Menikah itu mudah, tapi masalahnya apakah kedua orang tua kamu mau merestui dan menerima aku sebagai menantu mereka? Aku tahu kemana arah pembicaraan Mas ini. Mas menyinggung soal si Karman, anak juragan Karsan itu kan. Memang ayahku lebih condong memilih dia. Tapi yang akan menjalani hidup berumah tangga itu aku, Mas. Kalau orang tuaku tidak setuju, apa kamu akan mundur begitu saja? Mungkin tak ada pilihan bagiku selain untuk menyerah dengan keadaan.
Sebab bagaimanapun restu orang tua adalah kunci kebahagiaan bagi anak-anaknya. Tak ada orang tua yang ingin melihat anaknya menderita. Mereka pasti ingin melihat anaknya bahagia, dan mereka memilih yang terbaik untuk kamu. Kamu bilang tidak ada jalan lain selain pasrah. Jalan kita masih panjang, Mas. Dan dunia ini tidak terlalu sempit untuk kita. Kita kawin lari. Jangan. Aku tidak mau melawan hukum. Bisa-bisa aku dipenjara dituduh membawa kabur anak gadis orang. Atau kamu akan melihat aku menjadi mayat yang terapung di sungai. Astagfirullah Warti. Sadarlah dengan ucapan kamu itu. Itu tidak baik dan dosa bagi orang yang sudah lemah imannya. Warti yang memandangi lekat wajah Sutejo. Ia seakan tengah mencari kepastian di mana kekasihnya itu. Dari kejauhan dua pemuda terlihat sedang menuju ke arah mereka. Wartiem dan Sutejo sudah cukup mengenali sosok pemuda yang punya penampilan unik ini. Karman, yang anaknya Juragan Karsan. Rambutnya mode anak pung berdiri kaku. Sepasang anting-anting menghiasi telinganya. Bajunya juga hanya jin tanpa lengan dan sepatu tinggi hingga menutupi betis. Sedangkan temannya hampir sama saja. Wah, udah ada yang ngapelin duluan nih bidadari gua. Hei Tejo, ngaca dong ah. Masa cowok kampungan kayak lu gini mau deketin bidadari secantik Wartiem? Gak pantas. Karman terus nyerocos. Wartiem dan Sutejo yang sudah maklum dengan sifat pemuda itu hanya tersenyum. Babe ada? Tanya pada Wartiem. Lagi keluar bang, katanya mau tahlilan, balas Wartiem. Pantesan lu berani enak-enakan berdua-duaan sama cowok kampungan ini, sambung Karman menunjuk pada Sutejo. Hah? Lu dari tadi manggil gua anak kampung terus? Apa lu merasa kalau diri lu anak kota? Kapan lu tinggal di kota? Yang gua tahu nih ya, lu itu tiap hari cuma keliling kampung doang. Gaya aja lu pakai-pakai tiruan anak pung segala. Padahal gue tahu nyali lu tuh ciut. Lu cuma berani ngomong atas nama bapak lu yang katanya juragan itu. Sutejo akhirnya geram juga. Wah, udah belagu nih anak kampung. Cio, hajar dia. Karman memberi perintah pada temannya. Aduh bos, gue gak berani. Badannya lebih gede dari gua. Bos aja deh yang hajar dia. Pasti sekali pukul juga dia KO. Cio malah menghindar. Oke, nih gue kasih pukulan tapak sakti. Karma dengan gayanya yang terkesan lucu segera melabrak Tejo yang hanya diam di tempatnya. Dengan sekuat tenaga Karman memusatkan tenaganya pada tinjunya, dan Tejo hanya menghindar sedikit saja sambil kakinya mengait kaki Kasman yang terbawa gerakan tenaga, sehingga dengan begitu ia terus meluncur ke depan dengan satu kaki terangkat dan brak. Karman meringis kesakitan sambil memegangi pinggangnya yang terkena bongkahan batu. Aduh, sakit tahu. Awas lu ya, gue bilangin sama bokap gua, kata Karman sambil mengancam. Bilangin deh tuh sama bapak moyang lu. Anak manja kayak lu tuh sekali-kali perlu dikasih pelajaran sopan santun, balas Sutejo sembari pura-pura marah. Dan Wartiem cuma cekikikan melihat tingkah Kasman yang terus meloyor pergi. Di tempat lain, Wahyu yang sudah yakin untuk menjalani ritual ilmu pelet pengasihan puter giling, pemberian dari Yudi, sudah menyiapkan air kembang 7 rupa yang di dalam baskom besar. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Lalu segayung demi segayung ia menyiram sekujur tubuhnya dari kepala hingga kakinya. Ini adalah langkah awal sebagai pembuka aura, agar pada tahap selanjutnya akan lebih lancar lagi. Dan tepat tengah malam, Wahyu harus membakar kemenyan, membaca mantra berulang-ulang sambil membayangkan wajah Wartiem sejelas mungkin seperti ada di hadapannya. Jika bayangan itu kabur, Wahyu kembali menatap foto Wartiem sedalam mungkin, sehingga dapat meresap kembali ke dalam otaknya. Wahyu harus benar-benar berkonsentrasi untuk menghidupkan imajinasinya.
Wahyu, mulai esok pagi harus berpuasa selama 7 hari. Dan pada malam ke-7 nanti ia tidak boleh makan dan minum juga tidak tidur sampai pagi tiba. Apakah Wahyu akan berhasil? Malam itu udara agak panas membuat suasana di dalam rumah menjadi gerah. Wartiem bolak-balik mondar-mandir keluar masuk rumahnya. Udara memang gerah, tapi hatinya jauh lebih gerah dari udara malam ini. Entah mengapa ia begitu gelisah. Pikirannya tersita pada satu wajah lelaki yang ia kenal sejak kecil dan ia anggap teman biasa saja. Tapi kali ini entah mengapa bayangan Wahyu begitu melekat di bola matanya. Bahkan ketika hampir tengah malam, Wartiem seperti mendengar Wahyu memanggil-manggil dirinya agar segera datang menemuinya. Wartiem, datanglah padaku. Datanglah padaku. Kata itu berulang-ulang terngiang di telinganya sehingga ia merasa gendang telinganya akan pecah. Dan Wartiem pun keluar rumah melangkah bagai robot menuju ke suatu tempat. Untungnya saat itu Pak Suratno belum tidur dan ia melihat putrinya keluar rumah. Maka ia pun segera menyusul anaknya yang belum terlalu jauh. Warti, kamu mau kemana nak? Ini sudah larut malam. Gak pantas anak perawan keluar tengah malam, seru Pak Suratno sambil mencekal lengan putrinya. Lepasin ayah, aku mau ke rumah Wahyu. Dia memanggil-manggil aku terus, jawab Wartiem. Wahyu, ada urusan apa sama dia? Pokoknya aku harus menemui dia. Aku gak mau hidup tanpa dia. Tiba-tiba Wartiem menjadi histeris. Aneh, kenapa anakku tiba-tiba jadi begini? Padahal aku lihat dia tengah bahagia bersama Sutejo. Ada yang enggak beres dengan anak ini. Pertanyaannya yang mendadak muncul dalam pikiran Pak Suratno. Iya, kita akan ke rumah Wahyu. Tapi tidak malam ini, besok saja ya, bujuk Pak Suratno. Tidak, aku mau ke rumahnya sekarang. Aku takut kehilangan dia, ayah, teriak Wartiem, membuat seorang yang tengah berada di depan rumahnya menghampiri mereka. Ada apa toh, Pak Sur? Tanya orang tadi. Entahlah mas, ini anak saya tiba-tiba aneh. Masa malam-malam memaksa untuk ke rumah Wahyu? Katanya dia tidak bisa hidup tanpa pemuda itu. Ini kan aneh, padahal dia sudah punya pacar. Iya, saya juga tahu itu. Sepertinya ada yang tidak beres dengan anak bapak. Dari sikapnya, dia sepertinya terkena pengaruh sugesti dari pemuda yang namanya Wahyu itu. Sebaiknya bapak menemui Wahyu dan membicarakan hal ini baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mari saya antar bapak dan Wartiem pulang dulu. Meskipun Wartiem memberontak dan tidak mau diajak pulang, namun Pak Suratno dan lelaki tadi memaksanya untuk kembali ke rumah. Dan mereka terpaksa mengikat kaki serta tangan Wartiem di tempat tidurnya agar tidak kabur lagi. Kemudian pada pagi harinya, Pak Suratno beserta lelaki yang semalam menolongnya, yang bernama Mas Tolik, mengunjungi rumah Wahyu. Wahyu tidak menyangka kalau sepagi ini sudah menerima tamu, apalagi setelah tahu siapa yang datang. Pak Suratno, ada apa ini? Tanya Wahyu dengan rasa tidak percaya. Sebaiknya kita duduk dulu. Oh iya, silahkan. Wahyu mempersilahkan kedua tamunya untuk duduk di teras. Seharusnya aku yang bertanya, kamu apakan anak saya? Sehingga dia seperti orang tidak waras, dan semalam dia memaksa untuk ke rumah kamu. Pak Suratno mulai bertanya. Ah, benerkah? Jadi ilmu itu memang sudah aku kuasai. Jadi sekarang apa maksud kedatangan bapak? Jadi kamu sengaja belajar ilmu itu untuk memelet anak saya? Tanya Pak Suratno agak geram. Iya pak, saya sudah lama suka sama Wartiem, tapi saya nggak pede buat menyatakan perasaan saya ini. Dan kebetulan ada temen yang punya ilmu puter giling, lalu saya coba. Nah, sekarang saya minta kamu untuk mengembalikan keadaan anak saya.
Kasihan dia seperti orang gila. Aduh, Pak, maaf banget. Ilmu ini tidak ada penangkalnya. Kecuali apa? Nikahkan kami. Tapi tidak ada tapi-tapian, hanya itu syaratnya. Pak Suratno hanya termenung mendengar penjelasan dari Wahyu. Betapa terkejutnya Sutejo mendengar penjelasan dari orang tua Wartiem tentang rencananya untuk menikahkan anak gadisnya pada Wahyu. Sutejo merasa hancur hatinya, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia pasrah pada keadaan. Ia tahu ini bukan kemauan Wartiem ataupun bapaknya, tapi ini adalah perbuatan tak terpuji dari Wahyu yang memaksakan keinginannya untuk dapat memiliki Wartiem dengan cara yang licik. Tapi malang tak dapat ditolak dan untung tak dapat diraih. Tepat pada waktu perjanjian nikah akan dilaksanakan, Wahyu telah melanggar pantangan ilmu pelet tersebut. Ia lupa bahwa tadi pagi pada saat akan berangkat ke rumah Wartiem, ia telah memakan nasi goreng buatan ibunya. Dan nasi goreng itu telah dicampuri dengan telur, yang merupakan salah satu pantangan besar bagi ilmu pelet puter giling. Menjelang akad nikah dimulai, tubuh Wahyu berkeringat dingin, pandangan matanya seolah kabur. Dunia ini berputar-putar, sehingga Wahyu terjatuh dari tempat duduknya dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Wartiem di dalam kamar merasa heran melihatnya dirinya memakai pakaian yang tidak biasanya. Ia mengenakan kebaya dan kain panjang bergaris dan wajahnya pun sudah dihiasi entah oleh siapa. Dan ia amat kaget setelah melihat ada seseorang yang tengah tak sadarkan diri. Wartiem mendekati orang yang pingsan tersebut. "Wahyu, kenapa dia ada di sini?" tanyanya seakan pada dirinya sendiri. "Warti, bukankah kalian hari ini akan menikah?" kata ibunya sambil mengiringi putrinya. "Menikah? Aku menikah sama dia? Enggak, ini enggak betul. Aku ini akan menikah jika bersama Tejo, bukan dia." "Bukankah ini semua atas keinginanmu?" Ibu mana mungkin aku menikah dengan orang yang tidak aku cintai, Bu? Aku pusing kepalaku, berat," ucap Wartiem lemah. Setelah itu ia terkulai di dekat tubuh Wahyu yang masih tak sadarkan diri. Sejak kejadian itu, Wahyu seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Ia selalu memanggil-manggil nama Wartiem. Rupanya ilmu peletnya telah memakan jiwanya sendiri akibat melanggar pantangan. Mengetahui kalau dirinya telah terkena ilmu pelet oleh Wahyu yang hampir membuatnya gila, maka Wartiem memaksa meminta kepada orang tuanya agar ia segera menikah dengan Sutejo untuk menghindari orang-orang seperti Wahyu. Sutejo merasa dirinya berada di atas angin. Ia sengaja mengatakan kalau dirinya belum siap untuk menikah karena belum punya uang untuk biaya pernikahan. Namun Pak Suratno mengatakan kalau pernikahan mereka akan digelar dengan cara sederhana tanpa pesta. "Yang penting kalian menikah secara sah dan tak ada lagi pemuda yang akan mengganggu Wartiem. Tidak juga si Karman. Meskipun saya memang berharap punya menantu kaya, tapi ini mungkin sudah ditakdirkan oleh Yang Kuasa kalau jodoh Wartiem adalah kamu." Ucapan Pak Suratno sedikit menyindir Sutejo. "Iya Pak, saya memang tidak pantas untuk menjadi menantu Bapak. Seandainya Bapak menolak saya pun rela melepaskan Wartiem untuk Bapak jodohkan sama si Karman itu," balas Sutejo merendah. "Oh, tentu tidak begitu. Yang menikah itu kan Wartiem, dan dia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Saya dan ibunya Wartiem hanya bisa pasrah dan berdoa saja." 1 minggu kemudian, mereka telah resmi menjadi sepasang suami istri. Pada bulan-bulan pertama, Wartiem masih merasa nyaman menikmati madunya cinta mereka berdua. Namun pada bulan berikutnya, Wartiem mulai merasa ada perubahan sikap pada Sutejo. Apapun yang dilakukannya, di mata suaminya selalu serba salah. Bahkan Wartiem merasa dirinya adalah seorang pembantu ketimbang sebagai istri Sutejo. Segala pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan oleh ibu mertuanya
kini harus ia kerjakan sendiri. Begitupun dalam urusan uang belanja Sutejo, memberikan lebih sedikit dari biasanya. Cobalah untuk lebih irit. Cukup tidak cukup kamu harus bisa mengatur uang itu, kata Sutejo dengan sinis. Tapi bang, uang segini mana cukup? Wartiem berusaha untuk bersabar. Kalau kamu merasa kurang, sebaiknya kamu kerja sendiri. Mau ke Arab kek, ke Malaysia kek, aku nggak peduli. Aku menikahi kamu karena terpaksa saja. Aku dijadikan ban serep atau pemain cadangan oleh ayah kamu yang sedari dulu tidak pernah menyukai aku. Dan sekarang aku pun bisa membalas perlakuannya padamu. Tapi bukankah kamu juga mencintai aku, Tejo? Dulu memang aku mencintai kamu. Tapi setelah aku tahu kalau aku adalah pelarian, maka rasa itu sudah tidak aku miliki lagi. Baiklah, aku akan bekerja. Baguslah, tarik gaji yang besar. Iya, aku akan masuk ke tempat pelatihan untuk kerja di luar negeri. Dan setelah itu Wartiem pun memutuskan untuk masuk pelatihan kerja selama beberapa bulan. Untuk kemudian ia ditempatkan di Taiwan sebagai pembantu rumah tangga. Beruntung bagi Wartiem, ia bekerja di sebuah keluarga kaya raya, dan Wartiem hanya bertugas merawat nenek jompo. Sehari-hari ia hanya mengajak nenek itu berputar-putar mengelilingi halaman rumah. Meskipun keluar hanya berjarak beberapa puluh meter saja, memandikan dan menyuapinya makan. Ringkas cerita, pekerjaan Wartiem tergolong ringan dan hanya membutuhkan kesabaran saja. Sutejo sengaja memeras uang dari Wartiem. Setiap bulan uang yang dikirimkan oleh istrinya selalu ia habiskan untuk berfoya-foya. Malahan Sutejo sudah mulai main gila. Ia sering mencari wanita yang mau melayaninya sebagai pemuas nafsunya. Warti, bagaimana kalau mulai bulan depan kamu harus mengirim lebih banyak lagi? Aku ada rencana untuk membangun rumah buat kita berdua. Begitu isi chat yang ia kirimkan pada Wartiem. Iya, kalau abang punya pikiran seperti itu, aku tidak keberatan. Tapi saat aku pulang rumah itu sudah jadi, balas Wartiem, yang percaya pada akal bulus suaminya. Wartiem pun akhirnya percaya kepada suaminya. Karena hampir setiap bulan ia mengirimkan foto pembangunan sebuah rumah yang cukup bagus. Namun Sutejo hanya tertawa, sebab gambar yang ia kirimkan pada istrinya itu bukanlah pembangunan rumah milik mereka berdua, tapi gambar yang ia ambil di sebuah komplek perumahan. Sutejo senang karena telah berhasil mengelabui istrinya demi kesenangannya. Bahkan Sutejo kini sudah secara terang-terangan menjalin hubungan asmara dengan tetangga dekatnya. 3 tahun pun berlalu. Wartiem pulang ke kampung halamannya. Di matanya sudah terbayang sebuah rumah yang layak yang sudah berdiri di dekat rumah orang tua Sutejo. Namun, apa yang ia dapatkan sesampainya di rumah orang tua suaminya? Tak ada rumah baru di sana, seperti yang selalu diceritakan oleh Sutejo. Kamu telah menipu aku, Bang. Mana rumahku yang katanya sudah selesai dibangun itu? Mana? Tanya Wartiem dengan nada emosi. Aku bukan membangun rumah buat kamu, Warti. Tapi aku telah membangun rumah tangga bersama istriku yang baru. Kamu pasti mengenalnya. Kurnia. Kemari sayangku. Ini ada tamu spesial buat kamu, balas Sutejo sembari memanggil seseorang. Wartiem terkejut bukan kepala demi melihat seorang wanita yang sudah sangat ia kenal sejak masa kanak-kanak dulu. Kurnia, kamu? Pertanyaan itu seperti tak dapat ia lanjutkan. Wartiem memandangi sahabatnya dengan rasa tidak percaya. Maafkan aku, Wartiem. Aku tergoda oleh rayuan suami kamu. Apalagi kamu kan tahu aku ini janda yang kesepian, balas Kurnia seperti sengaja mengejek. Kalian benar-benar keterlaluan. Wartiem berusaha menahan emosinya. Dia melemparkan tas pakaiannya, kemudian tanpa pamit ia pergi meninggalkan mereka berdua, yang dengan senang hati menertawakan kebodohan dirinya. Wartiem kembali ke rumah orang tuanya. Ia menceritakan pengkhianatan Sutejo.
yang telah menikah lagi dan menipu dirinya. Pak Suratno marah. Dia ingin melabrak Sutejo, menantu yang telah menyakiti hati anaknya. Namun Wartiem berusaha mencegahnya karena ia tahu kalau Sutejo mungkin akan melawan orang tuanya. Sebaiknya aku akan menceraikannya tanpa sepengetahuan dirinya, kata Wartiem pada akhirnya. Wartiem hampir stres menerima kenyataan ini. Sutejo, laki-laki yang dulu teramat mencintainya, kini menjadi seorang yang sangat pendendam pada dirinya. Dan sakit hati Wartiem pun semakin menjadi setelah suaminya dengan sengaja memberdayainya, menipunya habis-habisan dan berujung pada sebuah pengkhianatan. Wartiem akan pergi jauh untuk tak lagi mendengar cerita tentang mereka. Semua sudah berakhir dan semua babak baru akan segera ia mulai. Hampir jam 11 malam Wartiem baru turun dari bus yang membawanya ke kota kelahirannya. Malam itu langit akan mendung dan sebentar lagi mungkin hujan akan turun. Wartiem gelisah karena tak ada satupun ojek motor yang mangkal di tempat itu. Sedangkan untuk berjalan kaki rasanya tidak mungkin, sebab jarak dari tempatnya menuju ke rumahnya sekira 5 km lagi. Gerimis mulai turun. Wartiem terpaksa berteduh di tempat biasa tukang ojek berkumpul. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan pasrah pada keadaan. Seorang pengendara motor tiba-tiba berhenti di hadapan Wartiem. "Mbak, mau kemana? Malam ini kayaknya gak ada ojek yang mangkal. Kalau mbak mau biar saya antar," tanya pengendara tadi yang ternyata seorang pria tampan dan berkumis tipis. "Saya mau ke kampung Cijoho, tapi kemalaman rupanya. Terima kasih atas tawarannya. Apakah mas ini ngojek juga?" tanya Wartiem yang masih tetap duduk. "Oh, bukan mbak, saya baru pulang kerja. Oh iya, kebetulan kita satu arah. Ayo mbak, nanti keburu hujan bisa tambah repot." Pemuda itu pun membantu membawa tas punggung Wartiem, yang kemudian ia taruh di gantungan depan motornya. Semula Wartiem nampak ragu, namun akhirnya ia menurut juga dan segera naik ke boncengan. Kira-kira 10 menit berjalan, tiba-tiba pemuda itu menghentikan motornya, lalu menyuruh Wartiem untuk turun. Ia membuka jok dan melihat tangki bensinnya. "Aduh, celaka, bensinku kosong," umpatnya. "Jadi gimana ini mas?" tanya Wartiem semakin cemas. Bersama dengan itu hujan pun turun dengan cukup deras. Pemuda tadi seolah tidak peduli dengan pertanyaan Wartiem. Ia mendorong motornya menuju sebuah gubuk kecil yang tepat berada di belakang sebuah pohon besar berdaun lebat dengan akar-akar gantungnya yang menjuntai. Wartiem mau tak mau mengikuti pemuda tadi yang langsung membuka pintu gubuk yang tidak terkunci. "Nama saya Kusno," kata pemuda itu seraya mengulurkan tangannya. "Wartiem," balas Wartiem menyambut uluran tangan Kusno. Namun alangkah terkejutnya Wartiem karena Kusno mencekal lengannya dengan kuat. "Jangan berteriak atau kamu akan saya bunuh," kata Kusno mengancam dan satu tangannya mengambil sebilah pisau dari balik pinggangnya. "Apa-apaan ini? Tidak, aku harus cepat sampai ke rumah," seru Wartiem dengan panik. "Percuma, sekarang hujan lebat, lagian rumah kamu masih jauh. Cepat buka pakaian kamu, atau aku akan merobeknya dengan pisau ini." Kusno mengancam dengan mata pisau yang ia tempelkan pada dada Wartiem. Ancaman Kusno benar-benar membuat Wartiem putus asa, dan dia hanya bisa pasrah saat tangan pemuda itu dengan terampilnya mempreteli pakaiannya satu persatu. Dan dengan ganasnya pemuda itu menyerang tubuh Wartiem yang sudah dalam keadaan polos. Wartiem masih mencoba merontak ketika Kusno meregakkan pahanya. Namun tenaga pemuda itu jauh lebih besar dari tenaganya. Tapi tiba-tiba, pintu pun terbuka dan sebuah tangan menarik ke arah baju Kusno, mengempaskannya dengan kasar. Kusno terjembab di atas tanah becek
Wajahnya belepotan lumpur. Matanya nanar memandangi satu sosok laki-laki tua berbadan kurus namun memiliki tenaga luar biasa. "Siapa kamu, hai orang tua? Mau cari mati kamu rupanya." Kusno bangkit dan menghunus pisau kembali. Anak muda tak bermoral, mau mencari kesempatan dalam kesempitan, berkedok pura-pura menolong, padahal hatimu busuk dengan niatmu yang buruk. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku akan membunuhmu jika tidak cepat pergi dari tempatku ini, kata orang tua tadi, menyuruh Kusno untuk pergi. "Membunuhku?" "Pak tua, jangan-jangan kamulah yang akan aku bunuh." Kusno menerjang orang tua tadi dengan pisau di tangannya. Namun orang tua itu hanya bergerak sedikit ke samping, dan serangan pisau Kusno menemui tempat kosong. Sebelum Kusno sadar apa yang terjadi, tiba-tiba lelaki tua itu mencabut badik yang terselip di pinggangnya. Kemudian ia lemparkan tepat pada tengah-tengah dada Kusno. Kusno pun menjerit setinggi langit, dan akhirnya ambruk mencium bumi. Setelah memastikan kalau pemuda itu telah tewas, orang tua itu kemudian memandangi tubuh telanjang Wartiem. "Tubuh kamu bagus, sayang aku sudah tua dan tak lagi punya selera nafsu. Jadi tolong kenakan kembali pakaian kamu," kata orang tua tadi, yang membuat Wartiem menjadi malu sendiri. Kemudian dengan cepat Wartiem mengenakan kembali pakaiannya. "Sebaiknya kamu tidur saja di gubuk ini sambil menunggu pagi yang sebentar lagi tiba. Aku akan membuang mayat pemuda hina ini ke tepi hutan sana," kata lelaki tua itu lagi sambil menyeret mayat Kusno. "Sebentar, Bapak. Aku Wartiem mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertolongan Bapak. Kalau tidak ada Bapak, entah apa yang akan terjadi pada diriku. Siapakah Bapak ini?" Wartiem menahan langkah lelaki tua tadi. "Saya Adikuna, penjaga pohon keramat ini. Sekarang tidurlah. Nanti aku akan kembali setelah membuang mayat ini." Setelah berkata, bapak yang bernama Adikuna itu pun mengangkat mayatnya di pundaknya dan membawanya pergi dari gubuk. Setelah hampir pagi, Bapak Adikuna baru kembali ke gubuk dan melihat Wartiem yang belum tidur juga. "Kenapa kamu belum tidur? Ini sudah hampir pagi loh. Apa kamu punya masalah besar?" tanya Bapak Adikuna melihat kegelisahan di wajah Wartiem. Wartiem pun menganggukkan kepala. "Ceritakan saja, siapa tahu Bapak bisa membantu mencari jalan keluarnya." Wartiem pun tanpa ragu-ragu menceritakan perjalanan hidupnya yang ia rasakan kurang beruntung. "Saya bisa membantu kamu, tapi kamu harus pulang dulu untuk menenangkan pikiranmu. Setelah itu kamu bisa menemui saya di sini. Segala kesulitan hidup bisa teratasi jika kamu mau merubah hidup kamu sendiri." Pak Adikuna memberikan kekuatan pada Wartiem agar tidak rapuh. "Benarkah apa yang Bapak katakan itu?" "Kamu boleh percaya boleh tidak. Saya adalah penjaga pohon keramat ini. Banyak orang yang sudah mendatangi tempat ini untuk meminta apa yang menurut mereka mustahil." Wartiem termenung. Dia memandang kosong pada kegelapan hari yang hampir pagi. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.